Oke, jadi halo semuanya. Di sini kita mau pembahasan tutorial UAS 2024. Nah, jadi kita mulai dari nomor 6 dulu aja, soalnya yang nomor ini lebih gampang. Jadi soalnya itu ada sebuah plat persegi panjang dengan dimensinya 100 kali 250. Terus untuk itu mau dilas, lasnya kayak gini, ada gaya tekan segini sama tarik segini. Terus dia nanyain tegangan normal si ini yang bekerja tegak lurus terhadap garis weld dan tegangan geser yang bekerja sejajar dengan garis las. Jadi kan sebenarnya garis lasnya tuh ini nih, yang ini. Nah terus dia nanyain tegangan yang tegak lurus sama si garis las yang itu kan berarti yang ini yang tegak lurus, atau bisa kita sebut sigma lah, sama yang tegangan gesernya itu yang di sini sejajar sama garis lasnya. Jadi intinya di saat itu kita mau mengubah bentuk gaya yang ini kok begini bentuknya, yang asalnya begini lurus-lurus aja jadi miring-miring kayak gini. Nah ini tuh miringnya sejajar sama sudut alasnya ini ya, si benda benda kotak yang kita tinjau ini sejajar sama kemiringan si sudutnya ini, yang mana tetanya ini, sudut ini berarti arcus tangan dari 100 depan per samping 100 per 250 adalah 21 derajat. Berarti untuk kedepannya kita bakal pakai 2 theta, itu adalah 2 kalinya theta, berarti 43,63. Nah untuk cara yang pertama itu pakai cara analitis pakai rumus-rumus. Ini bisa pakai rumus yang udah kita pelajarin di modul ya, udah ada nih di modul. Kalau cara pakainya gimana lihat modul bisa. Ini ada rumusnya kayak gini. Berarti sigma 1 ini sigma x aksen ini adalah berarti untuk arah x, yang ini arah x, yang ini arah x, dan untuk sigma y-nya itu yang ini berarti. Nah ini karena sigma berarti dia yang tegak lurus ya. Kalau yang sejajar ini yang shear ini pakainya itu tau ya, jangan lupa. Nah terus buat nanti kita masukin rumus, kita dulu hitung dulu. Kan tadi kita punya sigma x minus 2,5 MPa. Kenapa minus 2,5? Karena kan tadi kata dia tekan. Kalau tekan berarti negatif. Ini bisa kita lihat juga dari sini. Kan harusnya kalau misalkan tarik berarti dia keluar, tapi karena ditekan jadi dia ke dalam. Kalau tekan berarti dia negatif gitu. Nah tadi dapat yang arah x-nya minus 2,5 MPa, yang arah y-nya 12. Terus tegangan gesernya di awal belum ada. Nah terus cos 2 theta yang sebenarnya kan tadi selain pakai ini juga ya, cos 2 theta bisa langsung hitung dari trigonometri, dapat 21 per 29 sama sinnya adalah 20 per 29. Nah terus buat sigma x aksennya atau di sudut itu tinggal masukin rumus ini aja, si taunya 0. Kalau dimasukin dapat hasilnya segini untuk yang di arah sumbu x, yang di arah sumbu y nya segini. Nah terus untuk nyari nah karena si gayanya itu kita pindah, yang asal bentuknya gini jadi miring gini tuh nanti bakal ada timbul tegangan geser yang ini. Jadi tegangan gesernya nggak akan 0 lagi. Nah tegangan geser itu berapa bisa kita hitung juga rumusnya pakai yang ini, dapat hasilnya segini. Ini juga MPa satuannya. Dan di sini positif negatifnya jangan sampai salah. Jadi caranya ini paling semua angkanya kayak di dalam kurungan aja biar nggak ada yang salah masukin atau salah nulis nanti di kalkulator gitu. Habis itu kita disuruh juga ngitung pakai yang cara grafis atau lingkaran Mohr. Nah jadi untuk cara grafis ini kita perlu tahu dulu titik pusat dari lingkarannya. Nah titik pusatnya itu kalian bisa ambil aja si yang arah x sama yang arah x, sigma x sama sigma y-nya kalian tambahin terus bagi 2, dapat titik pusatnya di sini di 4,75. Nanti kalian gambar titik pusatnya taruh di sini 4,75. Habis itu ini sebenarnya jari-jari ini perlu nggak perlu sih? Ya anggap aja nggak perlu dulu deh. Anggap aja jari-jarinya nggak perlu. Terus kalian berarti di gambar itu kalian perlu sudutnya, sudut 2 tetanya berapa? Kan tadi kan udah hitung nih 2 theta sudutnya segini. Nah berarti kalian nanti gambar. Nah ngegambarnya itu kalau misalkan si sudutnya itu positif, dia bakal counterclockwise.
Tapi kalau sudut yang negatif itu dia bakal clockwise. Nah jadi gambarnya kalian nanti setelah bikin, oh ya tadi si jari-jarinya ini ternyata buat ini. Sebenarnya nggak pakai juga bisa sih. Jadi kalian nanti kan bikin titiknya di sini, terus kalian bikin lingkarannya. Habis bikin lingkaran kalian bikin garis sebesar berapa nih tadi? 43,6. Nah kan bikin aja deh 43 set di sini, pastiin lewat titik tengahnya terus digaris. Nah dapat deh, ntar dapat dua titik ini, yaitu sigma 1 dan sigma x dan sigma y. Nah sigma x nya itu di sini bisa kelihatan, di sini sekitaran situ ada min 0,5 sama sigma y aksennya 10 MPa. Nah terus tahu x nya yang dipakai adalah yang positif, yaitu 5 MPa. Kenapa yang dipakai yang positifnya sebenarnya sama-sama aja, tapi ya dipakai yang positifnya aja biar sama kayak yang dari analitisnya gitu. Nah habis itu kita lanjut ke nomor 3. Nah jadi nomor 3 ini ada sebuah penampang baja yang bentuknya Z kayak gini. Penampang baja bentuknya kayak gitu, terus ada spesifikasinya sama dikasih arah dan besar inersia utama. Maksudnya itu gimana? Nanti dulu. Terus juga dikasih beban momen ada 5 kN. Arahnya itu ke sini ya bebannya awalnya. Nah, jadi si inersia utama ini tuh apa? Jadi itu intinya kayak ya dia punya sudut inersia utama yang lebih gede. Itu tuh arahnya ke sini berarti. Nah ini sudutnya segini nih, ini dia katanya si tetanya itu adalah 19,2 derajat. Nah terus berarti inersia utamanya adalah ke arah sini, ini X1 dan yang arah Y-nya ke sini, Y2. Nah karena kita udah dapetin inersianya pada sumbu itu, harusnya sini ini bisa dua cara ya. Ada yang pertama, kita cari dulu inersia untuk yang sudut biasanya itu juga bisa, atau kita proyeksiin si momennya. Nah, kita momennya proyeksiin jadi ke arah sini sama ke arah sini biar sesuai. Nah di sini kita ngerjainnya mau proyeksiin momennya aja. Nah jadi yang pertama kita perlu ngeproyeksiin si momennya dulu. Buat yang mx1 yang arah sini berarti dia itu m cos theta, dapat tinggal dikaliin aja dapat segini. Terus satuannya mungkin biar lebih enak diganti dengan Newton milimeter aja, soalnya ini kan mau nyari tegangan tuh bisa satuannya MPa. Jadi biar enak langsung jadi Newton milimeter aja si momennya. Terus yang di MY juga M sin theta, M sin theta tinggal dikali-kali dapat segini, di satuannya Newton milimeter juga. Nah abis itu kita kan mau nyari mau nyari kan, kalau kalian masih ingat di TPB kan momen itu sama dengan R cross F. Nah ini gara-gara cross jadi dia tuh harus 90 derajat gitu kan si sudutnya antara lengan momen sama gayanya. Nah berarti kita bakal ambil dulu nih jaraknya itu, berarti untuk yang di sumbu X adalah segini sejauh Y aksen, dan yang di sumbu X ini jaraknya segini sejauh X aksen. Nah cara nyari jaraknya gimana? Cara nyari jaraknya itu ada dua cara lagi. Oh bentar, ini kan tadi X tuh apa? X tuh kalau misalkan yang tadi di awal kan berarti ini jaraknya nih. Ini X, ini X, ini Y. Itu kan awalnya kan kalau yang awal tuh gitu caranya. Tapi karena ini kita mau proyeksiin, jadi si arahnya juga kita harus proyeksiin juga. Ini jadi sumbu X-nya di sini, sumbunya jadi di sini. Nah, cara ngitungnya itu nggak bisa pakai cos biasa. Kenapa? Karena kalau kalian lihat kan kalau misalkan di cos doang mungkin jadinya bentuknya begini ya, sepanjang ini. Nah, tapi karena ini kan jadi kepotong nih, cuma di sini doang ya kalau pakai cos. Nah, itu sebenarnya kita agak cukup ribet aja kalau misalkan pakai cosin, nyari tahu sebenarnya itu ada di mana titiknya. Nah, cara istilahnya apa ya? Ini tuh kayak bukan cuma diproyeksiin, tapi kayak merotasi sumbunya gitu loh. Makanya nggak bisa pakai sin cos doang aja. Nah biar enak
kita sebenarnya tadi kan udah dikasih tahu si B-nya itu 90, si H per 2. Ini kan B-nya 90, H per 2-nya 100. Ini 200 bagi 2, 100. Nah, caranya kita bisa pakai metode yang tadi. Jadi sebenarnya si rumus-rumus ini yang awalnya buat more itu dia juga bisa kayak sebagai transformasi gitu. Jadi kayak misalkan kita awalnya punya sumbu kayak gini, kalau misalnya kita ganti jadi kayak gini, nah si rumus ini tuh dia bisa ngekonversi biar kalau misalkan panjang awalnya tuh segini, kalau kita ubah segini, nah dia bisa tahu panjangnya jadi berapa gitu. Nah terus kita tinggal masukin aja, berarti buat dapetin X yang baru itu X aksen itu kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi X plus Y per 2 plus X min Y per 2 dikali cos. Nah ini jangan lupa, ini cosnya ada 2 theta ya. Nah, dapat si X aksennya jadi segini, Y aksennya juga jadi segini. Nah ini kan tadi cara yang satu. Nah berarti ada cara 2-nya juga, yaitu cara 2-nya pakai lingkaran Moore. Pakai lingkaran Moore sama aja kayak tadi. Kalian dapetin dulu titik tengahnya, yaitu kan antara 90 100 ini apa? 90 kan tadi si nih 0x nya kan 90, y nya 100. Ya udah kan masukin aja yang awal kalau lebih kecil taruh di sini 90, yang lebih gede 100. Habis itu kalian bikin sudutnya. Sudutnya ini kan di sini berapa nih? Theta P. Berarti 2 kali theta P-nya kan ya tinggal dihitung lah berapa sih? Oh nggak dihitung ya, iya tinggal dihitung lah. Tinggal 2 dikali 19,2. Habis itu kalian ambil grafiknya, terus nanti kalian proyeksiin ke sini. Di titik ini agak kurang ya, pokoknya di sini nanti kalian dapat perpotongan antara yang biru dengan yang lingkaran ini. Terus nanti kalian ambil ke sini dapat X aksen, terus yang di sini kalian tarik ke sini dapat Y aksen. Nah jadi kalau kalian lihat di sini X aksennya 9,1 dan 98,9 ya nggak terlalu beda jauh sama yang di sini tadi gitu. Nah terus kan tadi kan udah dapat nih si ini X aksennya berapa, Y aksennya berapa. Nah habis itu kita bakal nyari tegangan di titik itu. Kan tadi kita mau nyari tegangan di titik terjauh yang di sini kan. Nah nyari tegangan ya rumusnya biasa aja, sigma X sama dengan M Y per IX. Nah ini mungkin kalian agak bingung ya. Jadi kan ditanya sigma X. Sigma X itu kalau nggak awal rumusnya deh. Sigma itu awal rumusnya adalah sigma sama dengan M dikali Y atau C sama aja per I. Kalau kalian lihat itu sebenarnya misalkan kalian punya sebuah kotak gini. Nah C atau Y-nya itu adalah jarak dari sini ke sini. Sedangkan sumbu X kan ini nih. Nah jadi si Y-nya itu tegak lurus sama si sumbu yang lagi kita tinjau. Kalau yang I ini tuh dia sejajar. Ya pokoknya sama lah sumbunya sama si tegangan yang kita tinjau ini. Kalau misalnya sini X berarti sini X. Berarti di sini adalah tegak lurusnya yaitu Y. Kalau misalkan nanti soalnya sumbunya dua bidang langsung, misalkan XY, XZ gitu-gitu, ya nanti pinter-pinter ini ya, pinter-pinter ngebayangin aja. Ya kurang lebih gitu soal konsepnya. Nah jadi buat yang sigma X ini berarti sama dengan M dikali Y dibagi IX. Berarti MX-nya tadi 4,72 kali 10/46, Y-nya juga udah dapet, I-nya udah dapet. Yang tadi I-nya itu dari soal yang arah X. Yang arah X itu segini, dapatlah tegangannya segini. Terus yang buat arah Y dia dapat momennya juga segini. Terus dari jarak X-nya udah dapat juga. Terus inersinya udah dapat juga yang arah Y, tinggal dihitung-hitung masukin dapatlah segini. Nah terus tegangan totalnya itu berarti penjumlahan antara yang di X dan yang di Y, berarti dapatlah segini tegangan totalnya gitu. Nah itu buat soal UASnya. Gue bahasnya cuman yang nomor 3 sama 6 aja sih, nanti sisanya bakal dibahas sama Naila. Nah terus di sini gue ada sedikit additional tips. Yang pertama adalah nggak tahu ya, gue nggak tahu kalian masih pada bingung apa enggak, tapi harusnya nggak bingung ya cara mencari inersia. Jadi kalau yang masih bingung cara mencari inersia itu misalkan ada sebuah plat baja IWF atau ini profil I ya bisa disebutnya. Spek ukurannya kayak gitu.
Terus kan disuruh nyari inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah buat nyari inersia terhadap sumbu X, kalian berarti ngitung bakal dari apa ini sebutannya, neutral axis atau titik pusat masanya gitulah. Itu dia berarti bakal ada di tengah. Nah terus cara ngitungnya itu bisa ada dua sebenarnya. Bisa mau kalian dibagi-bagi kayak gini, berarti ini tuh nanti adalah area yang kuning, berarti nanti ngitungnya adalah sebagai yang kotak dikurang sama samping-sampingnya sini. Atau kan kalau mau ngitungnya sebagai ini ada kotak, sini ada kotak lagi di sini juga bisa aja. Itu bebas preferensi kalian. Kalau misalnya ini berarti nanti ditambah 1 tambah 2 tambah 3. Tapi kalau yang cara gini kan tadi bakal di kayak dipotong gitu kan areanya. Nah makanya kalau kayak gini berarti harus dikurangin. Nah terus kalau kalian lihat di sumbu X ini kan si titik pusat si area 2 sama 3 ini tuh kan udah sejajar sama sumbu yang mau kita tinjau itu sumbu X. Nah kalau udah sejajar ini berarti kita udah nggak perlu pakai teorema sumbu sejajar karena ya udah sejajar gitu. Nah habis itu berarti cara ngitung X-nya ya biasa aja, inersia area 1 min inersia area 2, berarti ini 1/12 BH pangkat 3 dikurang 2, ini karena ada area 1 area 2 dan 3, jadi tinggal dihitung-hitung dapat segini. Terus kalau misalnya kita disuruh ngitung yang di sumbu Y, sebenarnya bentuknya sama aja, cuman sumbunya kita beda. Sekarang yang di sini yang hijau nih tegak lurus itu bentuknya. Nah terus ada kata di titik pusat massa area 2 dan 3 belum di aksis yang mau kita hitung, yaitu ini kayak masih ini di sini kan pusat massanya, bukan di sini. Nah karena titik pusat massanya itu di sini, belum di tengah sini, jadi itu kita perlu terapin teorema sumbu sejajar. Jadi intinya teorema sumbu sejajar itu kayak kita mau mindahin biar titik pusat massanya itu pindah ke sini, meskipun yang area yang kita itu tetap di sini, tapi titik pusat massa udah kita sesuaiin buat pindah ke sini. Itu sebenarnya teorema sumbu sejajar waktu kalian belajar TWB kan gitu doang ya. Nah berarti cara ngitungnya itu inersia area 1, yang area 1 ini kan gara-gara titik pusat massanya udah sejajar sama sumbu sumbu yang mau kita tinjau, berarti dia udah nggak perlu teorema sumbu sejajar lagi, langsung 1/12. Oh ini kurang nih, 1/12 BH pangkat 3 dikurang 2 dikali ini si inersianya, inersia area 2 ditambah akibat pusat massa. Akibat pusat massa maksudnya teorema sumbu sejajar ya, yang mana rumusnya itu adalah AD kuadrat, ini 2. Itu cuma nunjukin dia tuh dari area 2 aja gitu. Nah terus juga sekarang harus hati-hati kalau misalkan B itu di rumus 1/12 BH pangkat 3. Oh ya mungkin kan di cheat sheet juga bisa nulis ini ya, rumus inersia. Kalau misalkan kalian nggak mager pakai integral, rumus inersia itu buat tiap-tiap benda kayak gimana, mungkin ada yang segitiga atau lingkaran apa gimana, gue juga nggak tahu ya Pak Made bakal kayak soal yang kayak gimana. Jadi itu jangan lupa kalian tulis di cheat sheet, jangan cuma yang kotak-kotak doang. Nah jadi kalian bakal perlu ngitung. Nah ini kalau di rumus ini B nya itu jangan lupa adalah yang tegak lurus sama sumbu yang kita hitung. Kalau misalkan di sini sumbunya begini, berarti B nya adalah yang tegak lurus, berarti yang begini B nya yang sejajar, B yang sejajar berarti B nya itu yang di area sini, ini B. Nah sedangkan kalau yang H itu yang tegak lurus sama sumbu perhitungannya, berarti tegak lurus di sini yang ini. Jadi kan kalau misalkan H nya yang di sumbu X tegak lurus kan berarti ini kan. Nah itu jangan sampai salah juga ya. Habis itu kalau A biasa luas area yang lagi kita tinjau si bagian yang mana. Kalau D jarak titik pusat area ke sumbu, maksudnya jarak yang ini, jarak dari sini ke sini itu berapa gitu, sini ke sini itu berapa, atau dari sini ke sini juga sama aja sebenarnya karena dia dikuadratin kan, jadi nggak akan ngaruh juga. Habis itu kalian tinggal masukin, dihitung, dapatlah inersia di arah Y. Kalau tadi kan ini di arah X-nya kan, gitu. Nah, terus mungkin ini ada bab yang kita masih ragu bakal keluar apa enggak, tapi kita ajarin dulu aja dikit. Sebenarnya di bab ini tuh kayak cuman ya udah ada review statika sama gabungan dari materi-materi mekban yang lain gitu. Nah, jadi kita review dulu dikit ya.
kalau misalnya ada sebuah beam tuh apa ya bahasa, balok ada sebuah balok dibebanin kayak gini, ada beban merata yang warna merah 5 kN per meter, sama ada beban terpusat 50 kN sama 20 kN, jarak-jaraknya kayak gitu. Nah jadi kita misalkan perlu mau nyari momen maksimum atau kita mau tahu momen di titik mana lah gitu. Nah caranya kan berarti kita mau nggak mau perlu ngitung. Tapi ini sebenarnya gue nggak tahu ya di soal Pamade itu bakal ada soal kayak gini apa enggak. Soalnya harusnya sih Pamade nggak akan ngeluarin soal kayak gini. Paling ya kalau ada soal pun ya paling beban merata yang biasa aja lah gitu. Yang penting kan paham aja. Jarang sih sebenarnya kalau misalkan ada beban kayak gini sudah beban di sini lagi gitu. Soalnya kan cukup ribet yang hitungnya. Yang mana emang bukan fokusnya Mekban di situ sih. Itu mah fokusnya nanti lah Anstruk atau statika gitu. Terus misalkan kalian perlu mau momen atau syira berapa, mau nggak mau misalkan nih soalnya tiba-tiba kaget begitu, berarti yang pertama kalian perlu nyari peletakannya dulu ya. Dan peletakannya biasalah kan udah belajar di statika, dari sigma V sama dengan 0 sama dari sigma M sama dengan 0 dapat nanti VAVB nya segini. Nah ketika habis kalian dapat peletakan, kita mau gambar diagram geser. Nah harusnya kan nggak tahu ya, kan belajar yang cara, kan sebenarnya caranya itu ada dua, sebenarnya sama aja sih. Ada yang pakai kalian bisa bikin persamaan dulu, ada yang bisa ini metode kira-kira nih, maksudnya nggak kira-kira juga sih, tapi kayak nggak bikin persamaan tapi langsung dihitung aja gitu. Nah cara gambarnya itu kan kita tinjau dulu misalkan dari kiri nih. Dari kiri kan kita ada peletakan di VA. Di sini kan ada peletakan nih, ada peletakan yang nilainya itu 45 kN. Nah berarti kita gambar aja ke atas 45 kN. Habis itu kita lihat lagi di A ini dia ada apa lagi sih gayanya. Oh ternyata ada gaya merata sampai di titik sini. Nah jadi kita mau hitung dulu sampai di titik sini itu gaya gesernya berapa. Berarti kan gaya kayak gayanya itu kan bakal 5 dikali 4 meter kan. 5 dikali 4 adalah 20, berarti dia akan berkurang sejak 5 kali 4 yaitu 20. Berarti 45 dikurang 20 dapatnya 25. Nah, habis dari 25 di sini kan dia bakal ketemu ini nih, ketemu gaya 50 kilo. Dia bakal turun tuh. Bakal turun sejauh 50 kilo. Jadi di sini 25 agak jumat ya. 25 dikurang 50 bakal dapat di negatif 25. Nah, negatif 25 dia kena beban lagi yang ini sekarang sampai peletakan di sini. Nah, berarti ini kan di sini kan 46 meter jarak, terus dapat 5 kN per meter. Berarti untuk 6 meter ini kan berarti 5 dikali 6 adalah minus 30. Nah, jadi kan bakal dapat minus 30. Jadi minus 25 dikurang minus 30 adalah minus 55. Nah, dari minus 55 ini kan bakal dapat gaya peletakan ke atas nih karena ketemu B kan ada peletakan. Nah, B-nya itu 95. Jadi minus 55 ditambah 95 dapatnya 40. Nah, habis itu sama lah ini kayak tadi. Nah, tapi jangan lupa jangan lupa sih, emang udah gitu aja. Habis itu kita lanjut sama gambar diagram momen. Nah, cara gampangnya gambar diagram momen itu kalau gue biasanya kita hitung dulu area dari diagram gesernya. Ini kan sebenarnya kita bisa bagi jadi kayak beberapa area kan. Ada area sini, sama area sini. Nah, itu kita hitung dulu masing-masing berapa. Kayak yang ini pakai rumus trapesium biasa aja ya. Dapat sini luasnya segitu, di sini 240 minus 97 sama ini 2,5. Plus minusnya juga jangan lupa. Habis itu kita tinggal gambar aja. Jadi dari A sampai titik sini itu dia luasnya segini nih, 140. Jadi 140 itu adalah di sini momen adalah segini. Gitu ya. Gue susah juga jelasinnya sebenarnya. Habis itu di sini kan luas areanya min 240 nih. Nah, berarti dia kan 240 nih habisnya di sini nih di titik B. Nah, berarti dari titik sebelumnya dari sini buat ke sini itu dia bakal berkurang sejauh 240. Berarti 140 dikurang 240 adalah minus 100 gitu. Terus di sini di B sampai dari B sampai titik ini itu dia bakal nambah sebanyak 97,5. Jadi
min 100 ditambah 97,5 adalah 2,5. Terus dari 2,5 kesini dia bakal berkurang sejauh, ini minus nih harusnya, sejauh minus 2,5. Jadi dapatlah 0 gitu. Nah terus ada yang perlu kalian ingat juga biar nggak salah ngira-ngira lah kurang lebih. Kalau misalkan peletakan sendi roll atau free end tuh yang kayak gini nih, cantilever atau nggak ada peletakannya apa-apa di ujung. Ini jangan lupa ya, di ujung itu momennya sama dengan 0. Tapi kalau misalkan ada peletakan sendi roll di tengah bentang atau di tengah batang, enggak, di tengah bentang sih bener. Kayak yang ini nih, ini kan dia ada sendi di tengah bentang kan, dia itu momennya nggak 0, jangan lupa ya. Kayak nih momennya di sini nggak 0 kan, momennya minus 100, itu jangan lupa. Habis itu peletakan jepit momennya nggak sama dengan 0. Jadi kalau peletakan jepit momennya itu ada, kalau ada gayanya. Nah itu anggaplah kan udah jago nih, udah dapet diagramnya kan. Habis itu kita melanjut, sebenarnya nggak lanjut sih, ini kayak di bab 8 itu nih, gue nggak tahu ya bakal keluar beneran apa enggak, soalnya gue ngechat Pamade dari tadi pagi itu belum dibales. Ya berdoa aja semoga gak keluar ya. Nah di bab 8 itu intinya kita kayak nyambungin berbagai macam teori yang udah kita pelajarin sebelumnya untuk diaplikasikan ke kasus. Nah misal di kasusnya ini ada sebuah penampang kayak nomor 1 ini kan, penampangnya bentuknya kayak gini. Tadi kita udah hitung usianya berapa. Habis itu penampang ini dikasih beban kayak nomor 2, bebannya kayak yang ini, udah dapat kita gaya dalamnya berapa. Terus kita diminta nyari tegangan maksimum, geser maksimum di 6 meter atau di sini di C ya 6 meter itu, dan tegangan pada 30 mm dari atas penampang atau di sini. Jadi yang pertama itu kita sudah nyari tegangan maksimum, geser maksimum di 6 meter dari A dan tegangan pada 30 mm dari atas penampang. Dari 30 meternya ya kurang lebih di sini lah, tegangan itu berapa gitu ditanyain. Nah buat ngerjain ini itu, nah kan tadi di diagram kita belum tahu kan nilai tepatnya di sini tuh berapa. Kita perlu hitung dulu di sini tepatnya berapa sih nilainya si antara si shear sama momennya. Nah buat si shearnya ya, tadi kita di sini kan min 25, di sini kita berarti kan ini tadi 4 kan, X-nya 4, berarti kita ini kan tadi min berapa nih, ini kan min 5 kali 6, berarti kalau misalkan cuma nambah 2 meter berarti kan min 5 kali 2, bener sih nambahnya 2 meter, iya min 5 kali 2 kan nambahnya 2 meter, jadi min 25 min 10 sama dengan min 35 gitu. Nah terus kita buat hitung momennya itu kita perlu tahu luas yang diarsir, luasnya ini nih berapa. Nah cara dapat luasnya itu ya pakai teorema sumber sejajar, pakai luas trapesium biasa aja dapat minus 60. Nah jadi M di titik C nya ini adalah 140 dikurang 60 adalah 120 kN meter. Karena kita mau hitung tegangan lebih enak jadiin Newton milimeter, jadi dikali 10 pangkat 6. Nah kemudian kita sekarang mau nyari yang ini dulu, yang geser maksimum. Nah geser maksimum itu rumusnya adalah dari bab sebelumnya. Jadi ini kan babnya tadi kayak ngambil dari bab sebelumnya gitu kan, digabung-gabungin. Untuk profil I itu tahu maksnya di C itu dia ada di tengah sini. Karena kalau kalian harus tahu sih bentuk diagram gaya geser buat ini kan begini nih. Di sini, yang di sini udah kecil dulu. Sini naik terus ini turun. Gini lah ya bentuknya. Nah kita berarti kan maksnya tadi berarti di ujung tengah sini kan, di tengah. Nah dari sana tuh rumusnya udah diturunin, dapat tau maks itu adalah V per AWeb. Berarti V nya kita tadi udah dapat di C adalah 35 kN, dan AWeb itu yang ini ya. Kalian kalau belum tahu, kalau misalnya baca profil itu yang di sini itu namanya adalah flange. Ini namanya flange. Ini juga flange. Ini flange namanya. Kalau yang di tengah sini namanya web ya, jangan sampai lupa gitu. Nah, berarti A web ya udah tinggal luas di sini berapa gitu kan. Dapatlah
dapat segini, satuannya jangan lupa kilonewton, masih kilonewton per milimeter persegi. Kalau misalnya kita jadiin newton per milimeter aja, berarti dikali 10⁻³ dapat segini si tau maxnya. Nah habis itu kita juga mau nyari tegangan maksimum di C. Di C kan tadi di sini nih. Nah kalau kalian tahu, harusnya bisa tahu sih harusnya, tegangan maksimum itu kan ada karena ada momen kan. Nah gara-gara ada momen ini bakal timbul tegangan maksimum di penampangnya. Nah bentuk tegangan itu adalah seperti ini. Inilah pokoknya. Nah ini ada tegangan. Ini 0 adalah di sumbu netral. Ini neutral aksis. Nah berarti tegangan maksimum akan terjadi di penampang paling luar gitu. Nah berarti penampang paling luar bakal kita hitung sigma max sama dengan M di C dikali Y per IX. Kenapa I nya ini tuh inersianya pakai yang X? Karena kita bakal pengen pakai inersia yang tegak lurus sama bebannya gitu. Karena kan tadi bebannya di arah sini kan, di arah sini nih. Nah makanya kita bakal pakai inersia yang di arah sini gitu. Ini tegak lurus aja dah. Nah buat Y-nya ini tadi, Y-nya kita bakal pakai yang maksimum atau paling jauh dari titik pusat. Nah berarti paling jauh dari titik neutral aksesnya kan di sini nih, di tengah, karena bentuknya simetris kan. Nah berarti Y paling jauhnya adalah di sini, atau di bawah juga bisa, sama aja. Bedanya cuma arah gayanya aja nanti. Nah dari sini berarti kan setengahnya dari 400 adalah 200. Nah, jadi kita tinggal masukin aja, M-nya udah dapet, Y-nya udah dapet, terus I-nya juga udah dapatlah segini si sigma max-nya. Nah terus kita ditanya lagi nih, kalau misalkan di titik C tapi dari penampangnya kita mau tahu di sini nih berapa nih, 30 dari atas berapa tegangannya. Nah cara nyari berapa tegangannya itu kita bisa pakai ini tadi, yang bentuk apa, diagram tegangan, persebaran tegangan di penampang itu kan bentuknya kayak gini nih. Oh ini sorry nih belum diganti, 30 dari atas. Nah 30 dari atas kan berarti berapa, kita tahu di ujungnya segini. Kalau 30 itu berapa, segini gitu. Pakai perbandingan segitiga biasa aja nih. Nah terus tadi kalau misalkan kalian yang belum terlalu kebayang sebenarnya kasusnya itu gimana, jadi kalau terjadi itu bentuknya gini, karena ada beam, ada ini, ada baja I sini ada peletakan gini misalkan. Nah terus dibebanin dari atas gini, nanti kan dia bakal melengkung nih, bakal melengkung gini, bakal melengkung gini kan. Nah melengkung ini tuh berarti karena lengkungan ini tadi, yang di atas bakal ketekan kan, dia bakal memendek, bakal dia akan kena compression. Sedangkan yang bawah ini kan bakal memanjang, berarti dia dapat tension. Nah jadi di sini kayak ada ketarik gitu, tension, yang bagian atas karena memendek ada compression gitu. Jadi momennya adalah ke sini arahnya gitu. Kalau belum paham banget ya. Nah terus ada tambahan dikit, kalau misalkan kalian mau ngitung gaya dalam, kalau misalkan mau cepet, tapi ini gue belum tahu ya apakah boleh apa enggak. Sebenarnya harusnya sih boleh-boleh aja ya kalau Pak Made. Kalau mau cepet bisa pakai yang ini yang bentuknya sama, kayak misalkan ada beban merata begini kan, malas bikin persamaannya, ya bisa pakai yang ini. Momen maksimumnya berarti kan di X sama dengan ini nih L per 2 gitu. Kamu ini kan disamain aja sih kasusnya gitu. Jadi dari gue tutorial segitu dulu aja. Semangat belajarnya. Kalau kalian lihat dari UTS kemarin sih soalnya cukup sulit dan nggak sama kayak tahun sebelumnya, jadi ya belajar yang rajin aja, banyak latihan soal. Kalau misalkan ada yang mau tanya boleh langsung tanya aja, santai banget. Oke gitu, terima kasih.